Cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR. Tujuan: meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran melalui pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran biologi di SMAN 1 Tegalombo, keaktifan peserta didik cenderung pasif, sehingga pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada murid dan masih dominan dengan teacher center. Selain itu, terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam pembelajaran, di mana peserta didik kurang fokus dalam proses pembelajaran. Setelah dilakukan analisis akar penyebab masalah, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab dari hal tersebut, diantaranya: 1. Kurangnya penerapan model pembelajaran yang mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. 2. Proses pembelajaran yang diterapkan guru belum sepenuhnya berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 3. Kurangnya kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran yang dapat menuntut peran aktif peserta didik. 4. Proses pembelajaran masih dominan dengan metode ceramah dan belum mengembangkan diferensiasi konten, proses dan produk yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi dasar dari permasalahan dalam pembelajaran tersebut, maka guru sebagai pemimpin pembelajaran penting untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Sebagai alternatif solusi untuk permasalahan tersebut, permasalahan yang terjadi seperti tersebut di atas secara umum tidak hanya dialami oleh guru dalam mata pelajaran biologi saja, tetapi dialami oleh semua guru dan hampir terjadi pada seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu, berbagi praktik baik dengan saling memberikan pengalaman serta solusi-solusi yang relevan sangat perlu untuk dilakukan dengan sesama rekan sejawat. Dalam hal ini, peran saya sebagai pendidik adalah melakukan pendekatan, menganalisis akar masalah, kemudian merancang alternatif solusi yang relevan. Selanjutnya merancang, melaksanakan serta melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Hal inilah yang nantinya akan menjadi praktik baik yang perlu untuk saling berbagi dengan rekan guru sejawat lainnya. Sehingga tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik dapat terwujud sesuai harapan. Tantangan: sebagai guru tentunya meyakini bahwa setiap perubahan pasti disertai dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tidak terkecuali dalam hal ini, tantangan yang muncul adalah: 1. Keterbatasan waktu dalam menyusun dan merancang pembelajaran inovatif. 2. Keterbatasan sarana prasarana. 3. Rasa percaya diri dari peserta didik yang masih kurang untuk bertanya pada saat mengalami kesulitan belajar. 4. Belum optimalnya guru dalam menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 5. Model pembelajaran yang diterapkan guru belum menuntut peran aktif peserta didik. 6. Metode ceramah masih mendominasi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah aksi yang dilakukan dalam memilih solusi yang relevan terkait situasi ini adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pendekatan dan pemetaan terkait kebutuhan belajar peserta didik. 2. Melakukan koordinasi dengan rekan sejawat terkait praktik baik dalam proses pembelajaran. 3. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan menuntut peran aktif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dengan model-model pembelajaran PBL atau PJBL.
4. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk menghadirkan pengalaman baru bagi peserta didik, sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar dan implementasi pembelajaran sesuai kodrat zaman. Seperti merancang materi yang menarik dengan Canva, menyajikan ilustrasi video, memanfaatkan Moodle dalam tes evaluasi, menyajikan permasalahan kontekstual dalam pembelajaran. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terkait proses pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang telah dilakukan sebagai berikut. 1. Guru lebih termotivasi dalam merancang dan mengelola proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. 2. Terwujud proses pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses dan produk. 3. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari kemampuan dalam berkolaborasi dalam kelompok dan pada saat mengkomunikasikan hasil diskusi. 4. Peserta didik mampu mengembangkan ide dan gagasan dalam menentukan solusi serta memiliki peningkatan kreativitas dalam menyusun produk belajar dengan memanfaatkan teknologi. 5. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi pembelajaran, sehingga mendorong peserta didik untuk berliterasi melalui berbagai sumber belajar yang relevan. 6. Peserta didik termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi karena merupakan sesuatu yang baru bagi mereka sehingga hal ini dapat mendorong tumbuhnya rasa keingintahuan peserta didik, contohnya seperti pemanfaatan Canva, Drive, Google Site, Moodle, Google Classroom, OpenAI, dan lain-lain. Berdasarkan dampak positif seperti yang diuraikan di atas, strategi pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan model PBL dan PJBL memiliki pengaruh yang efektif dalam meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik. Faktor lain yang mendukung berjalannya strategi ini adalah respons baik serta dukungan positif dari seluruh komponen sekolah. Selain itu, hal ini dapat dilihat dari respon peserta didik dan hasil evaluasi yang telah dilakukan.